Kira-kira ada nggak orang yang nggak mau masuk surga? Pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mau masuk surga, tetapi ya pekerjaannya yang dilakukannya seolah-olah dia tidak mau masuk surga. Ada nggak di sini yang nggak mau hafal Quran? Ada nggak? Ada nggak di sini yang nggak mau hafal Quran? Saya mah nggak mau hafal Quran. Ada nggak? Nggak ada ya. Semuanya ingin hafal Quran. Ya, silakan. Ada nggak di sini yang saya mah nggak mau juara? Ada nggak? Ya, silakan. Ada nggak? Nggak ada. Pasti semuanya ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Tetapi terkadang yang dilakukan seolah-olah tidak mau. Ya, males-malesan. Disuruh belajar nggak mau, ya ada guru yang nerangin nggak mau dengerin, itu seolah-olah dia tidak mau paham, dia tidak mau pinter, dia nggak mau dapat juara. Ya, ada orang yang dia inginnya masuk surga, tetapi yang dilakukannya bertentangan dengan amalan surga. Maka kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang durhaka kepadaku dia itu adalah orang yang menolak masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Qala ta'ala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya atas kudrat dan iradat Allah kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah dalam rangka melaksanakan syariat Allah yang diawali dengan tadi malam yang qiyamul lail. Ada yang qiyamul lail tadi? Ada, alhamdulillah ya. Dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kita beribadah mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari kita sama-sama curahkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah bagi seluruh manusia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang senantiasa terus berusaha istiqomah di dalam melaksanakan apa-apa yang pernah beliau bawa.
Anak-anakku yang mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, surat Ali Imran ayat 133. Ada yang hafal? Ada yang hafal enggak? Masih lupa? Ya, masih lupa. Kalau masih lupa diingetin lagi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Alhamdulillah, udah hafal ya. Iya, kalau diingetin jadi hafal. Jadi kata Allah bagaimana? Wasari'u, bersegeralah kalian. Kemana? Ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Rabb kalian. Rabb kalian itu siapa? Allah. Ya. Allah itu adalah sebagai Rabb kita. Rabb itu apa? Kalau di pondok ada namanya murabi pondok. Murabi pondok itu apa? Pemimpin yang mengatur, yang mengurus pondok. Allah itu Rabbul Alamin, yang mengatur, yang mengurus seluruh alam. Maka kata Allah, bersegeralah kalian kepada ampunan ya Allah. Ya, mir rabbikum, Rabb kalian adalah Allah yang mengatur, yang mengurus semua kehidupan alam. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada jannahnya. Apa itu jannah? Surga. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ada yang tahu luasnya langit? Nggak tahu ya, belum diukur. Ada yang tahu luasnya bumi? Belum tahu juga. Luasnya asrama ini ada? Ada yang tahu berapa luasnya? Belum diukur. Ya, kira-kira asrama ini luas nggak? Luas. Masih ada ruang yang kosong. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Coba, ya. Kalau bumi saja sudah luas, ditambah lagi langit, bagaimana luasnya surganya Allah? Surga itu disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Ada yang nggak angkat tangan? Ya? Oh, maka silakan. Siapa mau masuk surga angkat tangan? Ada yang nggak angkat tangan? Ya, cukup. Ya. Jadi kalau kita mau masuk surga, syaratnya apa? Takwa. Ya. Takwa itu artinya taat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, kalau di sini nggak ada yang nggak mau masuk surga ya. Semuanya mau masuk surga. Qalu may ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada orang yang nggak mau masuk surga? Ya, iya, sementara semua orang ingin masuk surga, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Kira-kira ada nggak orang yang nggak mau masuk surga? Pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mau masuk surga, tetapi ya, pekerjaannya yang dilakukannya seolah-olah dia tidak mau masuk surga. Ada nggak di sini yang nggak mau hafal Quran? Ada nggak? Ada nggak di sini yang nggak mau hafal Quran? Saya emang nggak mau hafal Quran. Ada nggak? Nggak ada ya. Semuanya ingin hafal Quran. Ya, silakan.
Ada nggak di sini yang saya emang nggak mau juara? Ada nggak? Ya silakan. Ada nggak? Nggak ada. Pasti semuanya ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Tetapi terkadang yang dilakukan seolah-olah tidak mau. Ya, males-malesan, disuruh belajar nggak mau. Ya, ada guru yang nerangin nggak mau dengerin. Itu seolah-olah dia tidak mau paham, dia tidak mau pinter, dia nggak mau dapat juara. Ya, ada orang yang dia inginnya masuk surga, tetapi yang dilakukannya bertentangan dengan amalan surga. Maka kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang durhaka kepadaku, dia itu adalah orang yang menolak masuk surga. Ya. Maka di sini kita ya yang sedang belajar, kalau kita ingin sungguh-sungguh dalam belajar, maka kita harus taat kepada siapa? Pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya. Wujudnya adalah dengan kita taat kepada murabbi, ya, taat kepada musyrifnya, taat kepada ustaz-ustazahnya. Itu ya, wujud kita dalam melaksanakan takwa. Karena kata Allah, atiullah, apalagi wa atiur rasul, apalagi wa ulil amri minkum. Luar biasa ya. Sementara di luar sana ya, anak-anak sebesar sini ini kalau jam segini masih tidur. Karena apa? Semalaman main game. Tahu kalau di rumah main game ya? Enggak, alhamdulillah. Ya, kalau di sini masya Allah ya, disebutkan ayat hafal semua ya, alhamdulillah. Ini adalah salah satu rahmatnya Allah kepada kita, sehingga kita ada di pondok ini ya. Tahu nggak tujuan kita ada di pondok ini? Tahu nggak? Apa? Belajar, apa lagi? Beribadah, apa lagi? Menghafal, apa lagi? Targetnya apa? Quran. Iya, banyak kegiatannya ya. Intinya kita ada di sini adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ya. Agar kita menjadi pribadi yang kuat. Pernah lihat ayam nggak? Pernah? Di mana? Di rumah ada, di kandang ada ya. Itu. Ayam itu kalau anak-anaknya udah gede dikit, itu nyamperin emaknya nggak boleh. Langsung sama emaknya, pak gitu. Nyamperin lagi, pak. Nggak boleh deket-deket sama ibunya. Kenapa? Karena kalau ngikut ibunya terus nanti jadi lemah. Ya, nggak bisa nyari makan sendiri. Begitulah kalian ini dipisahkan dengan orang tua supaya apa? Supaya menjadi kuat. Ya, karena kemarin pas ditanya sama Ustaz Repi, ya, cita-citanya mau jadi apa? Iskariman aumut syahidan. Masya Allah. Tidak akan bisa menjadi mujahid kalau mentalnya lemah. Ya, dikit-dikit mama, dikit-dikit umi, dikit-dikit abi. Ya, kalau di sini kita dibina menjadi kuat, nyuci sendiri, ya, makan sendiri. Ya, seperti itu kita dibina sehingga apa? Kita ketika sudah keluar dari sini menjadi anak-anak yang sudah kuat, siap menghadapi kehidupan dan siap kita masuk surganya Allah. Ya, maka kita yang ada di pondok ini nggak usah sedih. Harusnya kita bangga. Ya, siapa yang bangga jadi santri? Angkat tangan. Yang bangga jadi santri siapa? Iya,
Ya, harus bangga kita jadi santri. Sementara di sana sekolahnya belum jelas kapan masuknya, kapan keluarnya. Nah, kalau bangga jadi santri kita harus apa? Ya, silakan. Kita harus bersungguh-sungguh belajar, ya. Nah, maka bagaimana caranya? Tadi kita ini harus bertakwa kepada Allah, harus taat kepada Allah. Apa itu takwa? Ada yang tahu takwa itu apa? Taat. Taat, pintar. Ya. Ada yang tahu apa lagi takwa itu? Apa? Berserah diri. Iya, bagus. Ya. Takwa itu secara istilah kata Rasulullah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi takwa itu adalah dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan. Ya. Takwa itu bagaimana kita kata Rasulullah al-khaufu minal jalil. Yang pertama. Ya, yang pertama apa? Al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah menanamkan rasa takut kepada Allah yang maha mulia, yang maha tinggi. Ya. Gimana kita takut kepada Allah itu? Jadi dulu pernah ada, ya, di Arab itu seorang ibu yang pekerjaannya, ya silahkan, ya. Jadi di Arab itu pekerjaannya apa? Mengemas susu. Jadi jualan susu, ya. Ada yang suka minum susu di sini? Suka ya? Alhamdulillah. Ya. Ada susunya? Ada. Ya. Jadi ada ibu ini suka mengemas susu untuk dijual. Nah, ketika dia sedang mengemas susu, ya, ngantongin susu dimasukin plastik supaya bisa dijual, ibu ini nyampur susunya sama air. Supaya apa? Supaya jadi banyak, untungnya banyak. Tiba-tiba ada anak gadis kecil, ya, di samping ibunya berkata, "Wahai ibu, jangan kau campur susu ini dengan air." Ya, karena apa? Karena Khalifah Umar melarang. Tidak boleh kita mencampur susu dengan air untuk memperoleh keuntungan yang banyak, nggak boleh. Itu namanya curang. Ya, sama dengan kita tidak boleh mengurangi timbangan. Lalu kata ibunya apa? Nak, kalau tidak dicampur dengan air, susu kita ini nanti hasilnya sedikit. Ya. Terus nanti kita untungnya juga sedikit. Lagi pula Umar sekarang mungkin lagi tidur. Ya, Umar tidak melihat kita. Tapi apa kata anak gadis itu? Wahai ibu, mungkin Umar hari ini tidak melihat kita. Mungkin memang benar Umar hari ini sedang tidur, tetapi Tuhannya Umar, Allah, senantiasa melihat kita. Ada yang begitu? Kata pengurusnya, ayo tidur, masuk kamar. Nyampe kamar ada yang canda, ada yang cubit-cubitan. Nggak ada pengurusnya ini gitu. Allah lihat nggak? Lihat. Ya, begitu. Maka setiap perintah itu sami'na wa ata'na. Maka kalau kita sudah taat seperti itu, kita sudah takut kepada Allah, ya, mau ada murabi, mau enggak, waktunya belajar, waktunya main, waktunya tidur. Ya, nggak boleh dicampur-campur. Waktu belajar dipakai main, waktu main pakai belajar, ya, waktu tidur pakai main lagi. Nggak boleh, ya, harus taat. Jadi ada ustadz, tidak ada ustadz, silakan, ya. Ada pengurus, tidak ada pengurus, Allah senantiasa melihat kita, ya. Maka kata Rasulullah, ittaqillaha
haitsuma kunta. Masya Allah, ya luar biasa di sini itu ya. Hafal-hafal semua, kalah abi-abinya di rumah loh. Ya, abi-abinya nggak hafal. Itu luar biasa anak-anaknya. Nanti menjadi penolong orang tuanya supaya masuk surga. Ya, maka kalau kita sayang sama abi, sayang sama umi, serius ya silahkan ya. Benar-benar belajarnya, sungguh-sungguh di pondoknya, ya. Karena kita nanti yang akan menolong abi umi nanti. Ya, paham ya? Insya Allah. Jadi takwa itu apa yang tadi yang pertama? Menanamkan rasa takut kepada Allah yang maha mulia. Ya, jadi harus menanamkan rasa takut. Jadi di mana saja kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun berada. Di masjid takut sama Allah, di pasar takut sama Allah, di jalan takut sama Allah. Di mana lagi? Di mall, tahu mall ya? Iya, tahu, suka ke mall ya? Iya, di mall takut sama Allah. Jadi di mana saja kita berada harus takut sama Allah. Ya, nggak takut sama yang lain selain Allah, hanya kepada Allah saya takut. Begitu. Ya, siap nggak? Siap. Mujahid tuh begitu. Ya, kita nggak takut sama yang lain karena yang lain sama kita. Semuanya makhluknya Allah. Semua makhluk Allah itu ada di dalam genggaman Allah. Semua yang terjadi kepada kita atas izinnya Allah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Begitu. Nggak ada madarat sedikit pun dari musuh-musuh Allah kalau kita tetap dalam petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu apa? Al-Quran. Maka yang kedua, takwa itu adalah amalu bitanzil, mengamalkan yang diturunkan Allah. Ya. Jadi takwa itu kita mengamalkan yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi ya, di bulan Ramadan Allah unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, penjelasan atas petunjuk-petunjuk Allah, wal furqan, dan sebagai pembeda. Ya, maka orang yang hidupnya dengan Al-Quran berbeda dengan orang yang hidupnya tanpa Al-Quran. Ya, jadi nggak cuma di pondok belajarnya, nggak cuma di pondok disiplinnya, ketika pulang ke rumah tetap mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinati minal huda, dan petunjuk ini harus nyata kata Allah. Maka Al-Quran itu harus nyata. Ya, nggak cuma dihafal. Kalau hanya dihafal saja untuk apa? Kalau tidak diamalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Masya Allah, ya luar biasa kalian ini ya. Allah marah besar sama orang yang suka ngomong tapi nggak pernah kerja. Ini begini nih caranya nih, tapi nggak kerja. Itu begitu tuh. Ya bisanya begitu doang. Ya, lama-lama telunjuknya hilang. Ya, nunjuk-nunjuk doang. Ini begini, ini begitu. Allah marah. Ya, monggo silakan. Ya.
Itu. Jadi kita ini bukan hanya generasi penghafal Al-Quran. Hari ini kita menghafalkan Al-Quran, keluar dari pondok kita mengamalkan Al-Quran. Itulah takwa, jaminannya surga. Insya Allah. Maka kita kalau hidup dengan Al-Quran itu selamat. Ya, Al-Quran itu wajib nyata kata Allah. Maka apa yang ada di dalam Al-Quran wajib ada di alam nyata. Di dalam Al-Quran ada namanya Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Sapi betina. Di Al-Quran ada nggak sapinya? Nggak ada. Adanya di mana? Di kandang. Ya. Iya, kalau kita cari-cari sapi di Quran nggak ada, nggak muat. Ya. Gitu. Jadi kalau kata Allah ada Al-Baqarah sapi betina, maka sapinya ada. Di dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Fil. Apa Al-Fil? Gajah. Ada gajahnya di Quran? Nggak ada. Adanya di mana? Di kandang, atau kalau enggak di hutan, ya. Di Lampung tuh ada gajah, ya. Ada orang Lampung di sini? Ada. Pernah ketemu gajah? Pernah? Iya. Iya, so. Di dalam Al-Quran ada namanya An-Naml. Apa An-Naml? Apa? Lebah apa semut? Cung yang semut. Cung yang lebah. Ya, An-Naml itu semut. Kalau lebah apa? An-Nahl, ya. Lupa nurunin tangan. Iya. Lupa nurunin tangan, nggak apa-apa. Ya. Di Al-Quran ada semutnya nggak? Kadang-kadang ada, ya. Iya. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu harus ada, ya. Termasuk ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Kata Allah, dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Di Al-Quran ada nggak khalifahnya? Ada. Adanya di mana? Di Lampung. Wih, mantap, ya. Jadi sekarang ada khalifahnya? Ada. Siapa khalifahnya? Wih, Masya Allah. Ya, ini anak-anak kecil udah lancar semua, ya. Sementara di luar sana belum punya khalifah. Kita ini sudah punya khalifah. Karena apa? Kita mengamalkan Al-Quran. Kalau kata Allah di bumi harus ada khalifah, maka harus ada khalifahnya. Kalau nggak ada khalifahnya, ayatnya dihapus dulu. Ya, nanti udah ada khalifahnya, baru tuh dipakai lagi ayatnya. Gitu. Ya. Tapi kita nggak boleh hapus-hapus ayat. Karena ayat ini yang menurunkan siapa? Allah. Maka semua yang Allah ceritakan dalam Al-Quran wajib ada. Ya. Nah, maka takwa yang kedua apa tadi? Mengamalkan Al-Quran. Ya. Yang selanjutnya takwa itu kata Rasulullah al-qanaatu bil qalil. Ya, apa itu qanaah? Apa qanaah? Ada yang tahu? Merasa cukup. Ya. Merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit, ya. Karena kita ngerasanya sedikit wae. Ya, dikasih uang BM 200.000 nggak cukup. Ya, ditambahin lagi nggak cukup kene. Ditambahin lagi nggak cukup kene wae. Tuh, itu belum takwa. Ya. Iya. Jadi kita ini harus menerima.
Ya, dikirim sama uminya sekian, alhamdulillah, bahagia hatinya. Diberitahukan, kamu uang BM-nya habis, alhamdulillah. Ya, jangan uang BM-nya habis, ntar nelpon nabinya, bi uang BM habis, baru seminggu. Ya, al-qanaatu bil qalil, senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah. Itulah orang yang bertakwa. Maka kita di sini dididik ya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Keluar dari pondok kita sudah siap menerima kehidupan. Ya, itu. Jadi selalu merasa cukup ya. Itu. Karena kita kan di sini juga makan ya. Makan nggak? Makan ya. Sehari berapa kali makannya di sini? 3 kali. Masya Allah ya, luar biasa. Ya, makan sudah 3 kali, jajan berapa kali? 1 kali. Kalau nggak jajan gimana? Hah? Sabar tuh ya. Kalau nggak jajan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya, jadi selalu merasakan cukup dengan pemberian Allah. Yang terakhir ya, yang terakhir takwa itu apa? Al-istidadu liyaumir rahil, ya, mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Ya, kehidupan yang datang itu apa? Akhirat. Maka kata Allah, wabtaghi fima atakallaha darul akhirah. Tadi dibaca sama imam tuh. Ada yang nyimak nggak? Bacaan imam itu disimak, ya. Itu. Jadi kalau imamnya lupa kita mengingatkan. Ya. Itu baik. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah kepandaian ilmu dan kepandaian beramal. Maka apapun yang telah kita dapatkan dari pondok ini, maka niatkan bagi kita untuk maksimal mengamalkan mulai dari sekarang ya. Iya, jadi kebaikan itu tidak boleh ditunda-tunda. Kebaikan itu harus disegerakan karena kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Ya, kita mau berbuat baik, besok aja lah, nggak boleh. Ya, kalau kita mau berbuat baik maka harus disegerakan. Nggak boleh ditunda-tunda kebaikan. Ya, mulai dari sekarang. Mulai dari yang terkecil. Ya, yang terkecil apa tuh? Beresin tempat tidur, ya, beresin pakaian, gitu. Bersih-bersih, beresin sendal. Mulai dari yang kecil-kecil kita mulai mengamalkan Al-Quran. Ya. Lalu mulai dari diri sendiri. Ya, kita nggak usah nunjuk-nunjuk orang, sendal kamu beresin, nggak usah. Kita mulai dari sendiri. Insya Allah nanti yang lain akan mengikuti. Maka alhamdulillah kita ada di pondok tahfiz, bukan pondok tahfiz ya, pondok pesantren ukhuwah Islamiyah. Ya, pondok pesantren ukhuwah Islamiyah yang metode pengajarannya berbeda dengan yang lain. Oh, ya. Kalau yang lain itu pengajarannya ada yang direndam di air semalaman. Ada yang suruh berdiri sampai malam, ada. Di sini kita metodenya rahmatan lil alamin. Nggak boleh kita bentak-bentak dengan sesama teman ya. Saling marah-marah nggak boleh. Ya, karena mujahid itu ruhamau bainahum. Harus sekali kasih sayang kita. Harus saling menyayangi dengan sesama. Kalau kawannya nggak punya uang untuk jajan, bagi. Ya, begitu. Jadi kita harus saling menjaga dengan sesama. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ya
kita semua memahami, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, segala kebenaran datangnya dari Allah, segala kehilapan dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.